Jadi luas kebun yang kita garap ini yang tahap pertama yang sudah kita buatkan piringan dan cincin untuk bawah pohonnya ini seluas hampir 4 hektar ya. Dan kondisi tanamannya seperti itu. Itu ada beberapa yang nampak renggang. Jadi kondisi pohonnya tidak rata. Jadi saat ini masih baru sekitar 4 bulan kita garap. Karena memang kebun ini lama tidak terawat, sehingga wajar apabila ada beberapa pohon yang akhirnya mati. Salam tandan berduri, semangat pagi. Hari ini kita kembali melihat kondisi kebun yang 4 bulan lalu kita mulai penggarapannya. Jadi dari kebun semak belukar, sekarang sudah mulai nampak pohon-pohon sawitnya. Jadi ini kita berada di kebun yang berumur sekitar 5 atau 6 tahun ya. Yang tempo hari mulai kita rawat sekitar 4 bulan yang lalu. Dan hari ini kita mulai lagi perawatan lanjutan. Jadi setelah penyemprotan, sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan piringan. Karena ini lahannya miring ya. Jadi kita upayakan pembuatan piringan. Mari kita lihat bagaimana proses perawatan kebun ini setelah 4 bulan. Jadi ini kondisi kebunnya saat ini. Ini kebunnya sudah mulai nampak hijau. Kalau dari kejauhan kita lihat daun-daunnya sudah kelihatan hijau. Jadi warna hijau ini sekarang kontras dengan kondisi rumputnya yang sudah mulai mengering. Jadi ini kita mulai sekitar 2 hari yang lalu kita bersihkan piringan dan kita buat cincin seperti ini. Jadi untuk lahan yang miring seperti ini, ini dulunya tidak dibuatkan teras, jadi kita khawatirkan ketika nanti dipupuk dia akan larut, karena di daerah kami hujan sering datang tiba-tiba sehingga dikhawatirkan pemupukan tidak akan efektif. Jadi seperti ini. Jadi ini kita bersihkan piringan di sekitar pohon ini. Kemudian kita buat cincin di luarnya seperti ini. Jadi ini berbentuk melingkar seperti ini. Jadi nantinya ini dijadikan tempat untuk pupuk ya. Untuk penaburan pupuk kita tebar di sekeliling ini. Sekaligus di piringan seperti ini. Jadi ini memang memakan biaya cukup besar untuk proses perawatan kebun ini. Setelah kita rintis dan kita semprot, kemarin perawatan kita lanjutkan dengan pruning. Jadi ini hasil pruning yang kemarin. Dan ini sudah dibersihkan. Ini biji-biji sawit yang terlanjur busuk dan yang sudah tumbuh kemarin sudah dikerok. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan cincin seperti ini. Jadi ini akar-akar yang terputus. Nanti diharapkan dari sini tumbuh akar-akar baru sehingga pada saat pemupukan akan berjalan dengan, apabila setelah dipupuk bisa langsung diserap oleh kelapa sawit. Karena di sini nanti diharapkan akan muncul akar-akar baru yang efektif dalam proses penyerapan pupuk. Jadi ini kita lihat kondisi pohonnya seperti ini. Jadi ini pohon-pohon yang masih kita harapkan bisa menghasilkan hasil yang cukup memuaskan ya. Ini masih segini posisinya. Jadi ini pohon yang masih kecil. Kemudian ini pohon berikutnya. Ini seperti ini. Jadi kondisi kebun yang tidak terawat selama beberapa tahun itu akan seperti ini apabila dibuka. Dia buahnya itu tidak nampak lagi ya, hilang karena dia ini memang sisa dari pertumbuhan yang lalu, dari 2 tahun yang lalu itu tersisa seperti ini aja. Jadi ini buahnya kecil seperti ini. Kemudian kita harapkan nanti buah-buah yang di atas seperti ini yang mampu membesar, dan nanti yang betul-betul bisa kita harapkan hasilnya adalah bunga-bunga yang keluar dari sebelah sini ya. Bunga-bunga baru yang muncul dari pelepah-pelepah yang baru yang ada di situ. Jadi ini kondisinya masih belum sempurna. Jadi ini
gulma-gulma rumput yang kemarin disemprot. Ini sebagian alang-alang dan sebagian lagi pakisan. Jadi ini kemarin tersisa cukup banyak ya buah yang busuk ini. Ini belum kita buang. Nanti kita buang setelah proses pruning ya, setelah buah-buah yang di atas ini menjadi masak ya. Jadi ini kemarin agak terlambat setelah proses pruning. Seharusnya ini langsung dilanjutkan dengan panen di sini. Namun ternyata kita terlambat mengerjakan panen sehingga buahnya kembali busuk. Seperti ini juga nampak di sini. Ini buahnya banyak busuk ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Semuanya satu keliling ya. Satu putaran buah ini busuk semua. Akibat terlambat kita dalam proses panen, dalam pengerjaan kebun ini. Lahannya miring seperti ini ya. Jadi kita khawatir nantinya akan tercuci. Pemupukan yang kita berikan dikhawatirkan akan larut tercuci karena hujan di daerah sini biasanya datang secara tiba-tiba dan susah diprediksi untuk cuaca di daerah kami ini. Ini salah satu pokok yang belum dibersihkan piringannya. Jadi ini buah-buah yang sudah mengering, yang sudah jatuh, nantinya akan dibersihkan di area ini sehingga pemupukan yang akan kita lakukan dalam beberapa minggu ke depan nanti bisa efektif sempurna diserap oleh tanaman ini, sehingga buah-buah yang ada ini yang masih tersisa di dalam pohon ini masih bisa tumbuh dengan pemupukan yang kita berikan. Perawatan kebun sawit yang terlantar selama 2 tahun seperti ini biayanya cukup besar ya. Jadi biaya perawatan untuk memulihkan kondisi tanamannya cukup besar. Ini salah satu pohon yang sama sekali tidak ada buahnya. Ini rumput alang-alang seperti ini terutama. Jadi membuat tanaman itu seperti ini. Ini buah-buah terakhir yang mampu dikeluarkan oleh pohon ini. Namun di bagian atas ini tidak ada buah sama sekali yang muncul. Dan bisa dilihat ini mulai mengecil sebenarnya yang bagian pucuk ini. Pertumbuhannya mulai mengecil bila dibandingkan dengan bagian batang bawahnya ini. Ini pertumbuhannya tampak mengecil. Jadi ini salah satu tanda yang menunjukkan pohon ini mulai kekurangan unsur hara. Jadi perawatan yang akan kita lakukan segera adalah membersihkan piringan ini untuk persiapan pemupukan. Dan setelah itu kita buat cincin di sekeliling lingkaran ini karena tanah di daerah sini ini sangat miring sekali. Ini kita lihat kemiringannya seperti ini ya. Jadi ini bagian atas sana itu sangat miring sekali dan ini tidak ada teras yang dibuat di kebun ini. Ini pohon yang tampak lebih subur, namun kondisinya lagi-lagi sama. Jadi ini tidak ada buah yang muncul seperti ini. Jadi kondisi seperti ini cukup memakan waktu ya. Jadi ini hampir setahun nanti baru kita dapatkan hasil panennya dari buah-buah yang ada tersisa seperti ini. Ini ukurannya kecil, jadi tidak bisa maksimal. Nantinya tandanya akan seperti ini besarnya, karena bakal buahnya yang terbentuk yang di bagian pohon yang tersisa ini, yang di bagian pucuk ini kecil masih. Jadi nanti dari pemupukan yang kita lakukan tentu akan menghasilkan buah di sekitar sini posisinya ya, di bagian atas ini. Nanti di pelepah-pelepah sini, mulai sini sampai ke atas, itu akan muncul bunga-bunga baru yang diharapkan berukuran sesuai dengan umur pohon ini. Jadi untuk secara umum kondisinya saat ini seperti ini sudah. Jadi ini ada beberapa pokok yang mati, nanti akan kita ganti sekalian. Kemudian untuk yang lainnya seperti ini, diharapkan dalam 3 atau 4 bulan lagi setelah pemupukan akan muncul bunga-bunga baru. Namun untuk hasil panennya baru kita rasakan sekitar 7 atau 8 bulan lagi dari saat ini.
Saat ini tanggal 15 Juni 2020. Kita coba melihat kondisi kebun ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan lihat perkembangannya apabila sudah sekitar 4 bulan ya dari sekarang. Setelah kita pupuk, setelah kita selesaikan ini proses pembuatan piringan, pembersihan piringan seperti ini, diharapkan nantinya kondisi pohon ini akan segera pulih. Jadi seperti ini kondisinya, rata-rata menunjukkan kondisi yang sama. Jadi buahnya kosong, tersisa buah-buah kering yang tidak dipetik tempo hari, terlambat kita memetikannya, dan hampir semuanya seperti itu. Ini ada satu pohon yang masih nampak ada buahnya ya. Kita lihat. Yang ini sudah selesai juga pembuatan piringan beserta cincin untuk pemupukan seperti ini. Ini yang masih banyak buahnya, namun ukurannya kecil ya. Jadi untuk pohon-pohon yang seperti ini, karena tempo hari tidak terawat, jadi memunculkan buah yang seperti ini. Buah landak, durinya panjang-panjang. Akibat tingginya gulma yang ada di kebun ini menyebabkan proses penyerbukan tidak maksimal, sehingga seperti ini muncul buah-buah landak seperti ini. Dan selain itu juga akibat tidak adanya perawatan, mungkin tanaman kekurangan unsur hara sehingga menampilkan buah yang seperti ini, buah landak ya. Kalau kita lihat umur dari tanaman ini masih ada harapan untuk kita dapatkan hasil dari kebun ini. Jadi kondisi buah yang seperti ini nanti kita harapkan akan berubah ya. Jadi ukuran TBS-nya berubah dan ini akan bisa sesuai harapan kita. Kalau kita lihat postur dari kelapa sawitnya, kita lihat kemarin untuk panen yang kemarin, kita sudah lihat beberapa buah sawitnya itu adalah dari jenis Tenera dan sebagian besar adalah Tenera. Jadi kita yakin kondisi bibitnya adalah bibit unggul, sehingga dengan perawatan yang kita keluarkan untuk saat ini seperti ini, pembuatan piringan dan cincin seperti ini, diharapkan akan bisa segera pulih karena biaya yang kita keluarkan cukup besar. Jadi kita melakukan penggarapan untuk kebun sawit ini dengan biaya yang cukup besar, mulai dari rintis, dan ini penyemprotan, kemudian lanjut untuk perawatan yang kita lakukan pada hari ini. Demikian kondisi pohon kelapa sawit yang kita lihat hari ini, yang sekarang dalam proses perawatan. Jadi pembuatan piringan untuk pohon sawit yang berada di kemiringan, kita buat cincin. Nanti kita akan melihat hasil dari perawatan kita setelah pemupukan dalam tempo 4 bulan lagi, karena selama proses pemupukan tanaman memerlukan waktu sekitar 4 bulan untuk bisa kita lihat kondisi bunga yang muncul dari pohon ini. Salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.